Oke, setelah 8 jam. Wow, lampunya tetap menyala ya. Halo sobat pecinta teknologi, jumpa lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan unboxing dan mereview suatu alat berupa alat pengecas baterai AA atau triple AAA. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat ini merupakan 4 slot yang dapat kita gunakan, dan sebelum kita buka kita baca-baca dulu petunjuknya. Oke, di sini tidak ada aksara alfabet ya. Mungkin saya coba menerka artinya ini sebelum kita buka. Sebelum video ini lanjut, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis, dan semoga channel ini terus berkembang agar saya dapat terus memberikan pengetahuan yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Baik, kita di sini akan melihat mungkin petunjuk dari gambar yang dapat kita lihat. Ya, ini seperti ini. Untuk yang ini AA dan AAA. Oke, jadi ini baterai remote yang AAA, triple A, dan yang AA ini yang baterai biasa. Baterai seperti ini ya. Kebetulan saya juga punya merek yang sama dengan alat pengecasnya. Kemudian di sini ini diharapkan untuk memasangkan baterainya terlebih dahulu, baru kemudian kita hubungkan ke stop kontak. Jadi jangan terbalik. Kenapa? Kalau kita colok langsung ke listrik sebelum menggunakan baterai, ditakutkan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, umpama tangan kita basah, nanti terjadi sengatan listrik atau strum listrik gitu. Jadi lebih baik kita pasang dulu baterainya, kemudian baru kita colokkan ke listrik. Ini yang atas sepertinya ini oke. Input 220 volt dengan frekuensinya 50 Hz. Oke ya. Ini memenuhi standar kita listrik di Indonesia. Seperti itu. Kemudian keluaran DC 1,2 volt 150 mA itu untuk pengisian AA, dan DC 1,2 volt dengan arus pengisian 130 mA untuk yang triple A. Kemudian ini sepertinya kapasitas baterai yang mampu atau direkomendasikan mulai dari 300 sampai 2000 mAh. Nah, di sini saya punya 1200 mAh. Jadi masuk dalam sini, berarti aman. Nah, kemudian oke, mari kita langsung buka bagaimana isinya. Oke, seperti ini. Semuanya menggunakan aksara Mandarin. Jadi saya mencoba menerka artinya ini. Jika teman-teman ada yang tahu, mungkin bisa diketik di kolom komentar apa maksudnya ini. Nah, di sini saya mungkin coba menerka, ini artinya digunakan di dalam rumah. Oke. Yang kemudian ini stop kontak di dalam rumah, yang gambar kotak ini. Kemudian yang seperti segitiga ini mohon didaur ulang. Jadi kalau ini rusak jangan langsung dibuang,
tapi diusahakan didaur ulang. Maksudnya mungkin bisa diservis ya. Kemudian yang ini, ini yang paling penting. Jangan membuang produk ini sembarangan seperti ke tong sampah. Ya, karena kita harus menjaga dan mencintai lingkungan kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, langsung saja seperti petunjuk. Kita pasang dulu baterainya terlebih dahulu. Oke, sebelum kita pasang baterai, saya pengen tahu berapa sebenarnya keluaran. Kalau di tulisan itu 1,2 volt ya. Oke, di sini juga ada tulisan 1,2 volt. Ya, kita tes. Oke, siapkan dulu. Mohon jangan dilakukan di rumah jika tidak menggunakan perlengkapan yang memadai, karena ini berhubungan dengan listrik 220 volt dan sangat berbahaya. Oke, saya siapkan multimeternya seperti ini. Multimeter apa saja, yang penting bisa mengukur DC. Ini merupakan DC, keluaran dari dalam sini, tapi inputnya AC. Oke, saya setting ke DC. Oke, mode otomatis, kemudian saya nyalakan. Oke, pada saat nyalakan ini LED-nya mati. Mungkin saya matikan dulu flashnya biar terlihat. Oke, ini mati ya, tidak menyala. Oke, langsung saja kita cek keluarannya. Mohon berhati-hati menggunakan alat seperti ini. Ya, kita tes di slot 1. Oke. 2 volt ya. 2,01315. Wah, ya udah kita anggap 2,0. Oke. Terus apakah slot 2-nya sama? Tes lagi. 2,1. Slot 3. Tes slot 3. 2,7. Wow. Selisihnya lumayan ya. Slot 4. 2,6. Kembali lagi slot 1. 2,3. Slot 4. 2,6. Terjadi perbedaan ya. Oke. Tidak masalah karena masih di seputaran 2. Karena untuk mengisi ini, baterai ini memiliki voltase sebesar 1,2 volt. Nah, jadi tegangan pengisian memang harus lebih tinggi dari ini. Ya, sekitar 1,5 sampai 2. Ya, jangan lebih dan jangan kurang dari ini. Oke. Mari kita tes seperti di petunjuk. Kita matikan dulu. Kita pasang. Oke. Kita pasang. Ya, kita mainkan. Oke, menyala. Ya, saya akan tunggu pengisian ini selama 8 jam. Apakah LED ini akan mati jika sudah penuh? Saya asumsikan 8 jam. Karena harapannya kalau betul-betul sudah penuh, dia akan mati. Tapi kalau seandainya dalam waktu 4 jam ini sudah mati, saya akan cabut. Tapi kalau sampai dengan 8 jam tidak mati, saya tidak akan melanjutkan sampai 10 atau berapa jam. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, mari kita tunggu. Oke, setelah 8 jam. Wow. Lampunya tetap menyala ya. Saya tidak tahu apakah
ini memiliki fitur, jadi kalau seandainya baterainya sudah penuh, maka dia akan off ya. Ini baterainya harusnya sih terisi penuh, harusnya sudah 8 jam. Oke, yuk kita cek baterainya. Sebelumnya kita matikan dulu, cabut biar aman, kita tes. Oke, 1,3. Ya, di atas dari standar baterai ini 1,2 volt. Ya, 1,3. Oke, nah sekarang saya akan bongkar dan betul-betul unboxing dari barang ini. Kita akan lihat apakah yang ada di dalamnya. What is inside? Let's go. Ya, 1, 2, 3. Wow. Apa ini? Oke. Ini berupa trafo atau transformator untuk menurunkan tegangan AC ke DC. Nah, di sini saya akan tes. Mohon jangan dilakukan di rumah. Jika tidak mengerti cara mengetesnya, karena ini berbahaya. Oke, saya akan coba. Oke, teman-teman jangan lupa keluaran dari transformator ini berupa tegangan masih AC ya, belum diturunkan, maksudnya belum disearahkan melalui dioda ya. Jadi kalau seandainya teman-teman punya avometer atau multimeter yang fiturnya AC dan DC, usahakan ini ke AC dulu. Kalau punya saya kebetulan otomatis, jadi tidak masalah. Oke, di sini kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menyentuh bagian 220 voltnya. Oke, saya akan nyala. Yuk, kita tes berapa keluarannya dari sini. Oke, tidak terbaca. Oke, saya coba setting langsung tidak mode auto ke AC. Oke, 5 volt. Ya, ini AC 5,1 volt. Oke, jadi trafo ini menurunkan tegangan dari 220 ke 5 volt ya. Oke, matikan dulu. Tolong jangan langsung disentuh. Kita tidak tahu apakah ada kapasitor yang masih menyimpan arus, takutnya kita kesetrum. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita akan lihat komponen apa yang ada di dalam ini. Kalau dari segi PCB-nya ini sederhana ya. Oke, kita buka pelan-pelan. Oke. Saya penasaran sekali.
Saya coba lepaskan dulu kawatnya. Nah, sudah terlepas. Mari kita lihat. Set. Wow. Sangat sederhana, sobat semuanya ya. Oke. Di sini komponennya hanya berupa 2 dioda. Oke. 2 dioda untuk menyearahkan trafo ini dari AC ke DC. Nah, kebetulan saya tidak memiliki osiloskop. Saya yakin 2 dioda ini tidak membuat arus DC-nya rata ya. Kalau dari segi kurva, ini sepertinya terpotong. Kalau tidak salah, setengah gelombang. Jadi DC ada sebagian AC. Biasanya kalau saya membuat alat pengecas manual itu saya menggunakan 4 dioda. Jadi diharapkan membuat gelombang yang keluarannya sebelum distabilkan oleh kapasitor dia berupa seperti ini. Nah, ya. Jadi kayak bukit karena 4 gitu. Kalau 2 ini sepertinya tidak seperti itu nanti. Nah, kita tidak tahu karena kita tidak menggunakan osiloskop. Mungkin seperti ini. Bukit kosong, bukit kosong. Seperti itu ya. Karena dia tidak ke bawah. Karena tidak ada kurva ke bawahnya karena sudah diarahkan oleh ini. Dan di sini tidak memiliki komponen untuk menyimpan arus sementara dan meratakan gelombang itu ya, atau membuat halus DC-nya sebelum masuk ke baterai. Kemudian ini ada apa ini? Resistor. Ya, ini resistor berapa, kita ukur saja biar yakin. Ini buat apa ya? Resistor 6,8 ohm. Oke, yang satu 6,8 ohm. 6,8 ohm. Enam koma delapan. Oke. Jadi fungsi dari resistor ini ialah untuk menurunkan arus sebelum masuk ke LED ini. Jadi dari 5 volt dia diturunkan arusnya agar LED ini tidak terbakar. Jadi itu fungsinya. Jadi sepertinya ini tidak memiliki fitur untuk auto cut off atau menghentikan pengisian jika baterai sudah penuh gitu ya. Nah, sedangkan baterai ini tidak mampu menyamakan tegangan yang dikeluarkan dari sini. Mungkin sampai jebol pun sepertinya tidak bisa disamakan dan tidak bisa berhenti. Dia isi terus gitu. Mungkin dia turun, isi, turun, isi, turun, isi, seperti itu. Jadi jangan berharap dia langsung memutuskan arus ketika sudah penuh untuk pengisiannya. Jadi sobat semuanya, saya harapkan untuk selalu mengontrol alat ini dalam hal pengisian. Bagi saya ini cukup bagus ya, alat ini membantu saya sekali untuk mengisi baterai seperti ini untuk keperluan seperti mainan anak. Saya menggunakan baterai isi ulang seperti ini, dan
selain harganya murah ya simpel sekali gitu ya. Tapi sobat semuanya jangan mengharapkan alat ini mampu untuk memutuskan arus pengisian ketika baterai ini sudah penuh ya, 1200 mAh gitu. Ya cukup sederhana ya dari segi peralatannya atau komponennya. Jadi kesimpulannya, alat ini mampu untuk mengecas baterai seperti ini ya, apapun mereknya, selama baterai itu mampu diisi ulang. Jangan teman-teman mencoba baterai yang tidak dapat diisi ulang, karena saya pernah mencoba dan terjadi ledakan, baterai itu meledak. Nah, usahakan menggunakan baterai recharge seperti ini. Kemudian kesimpulannya lagi, trafo ini menurunkan tegangan dari 220 volt ke 5 volt. Untuk mengarahkan gelombang AC menjadi DC menggunakan dua dioda ini. Bagi saya dua dioda itu kurang cukup untuk menghaluskan gelombang sinusoidal AC ke DC, dan tidak ada perata ya. Saya bilang seperti itu, perata, membuat gelombang DC-nya mulus, rata seperti itu, karena tidak ada kapasitor di sini. Nah, mungkin lain kali saya mencoba memodifikasi ini menggunakan tambahan dua lagi dioda dan satu kapasitor. Nah, kemudian di sini tidak ada fitur cut off untuk mematikan LED atau memberitahu kita kalau seandainya sudah penuh. Jadi isi terus. Jadi diharapkan dari kita untuk mengontrol pengisiannya. Kelebihan dari alat ini, harganya murah dan mampu mengecas baterai ini. Ya. Oke, sebelumnya saya akan kembalikan alat ini ke posisi semula biar aman, dan jika teman-teman juga membuka barang seperti ini bisa memasangkan kembali. Oke, kita pasang kembali. Oke, demikian video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan komentar mengenai alat pengecas seperti ini atau ingin membagikan pengetahuannya, silahkan. Mari kita belajar bersama dan teruslah berkarya untuk kemajuan bangsa. Terima kasih.